Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 Praktikum Teknologi Formulasi Sediaan Steril akan mempresentasikan tentang formulasi kami, yaitu metronidazole infus intravena, yang beranggotakan kelompok kami antara lain Anita Devrianti, Anjali Widiani, Lucia Nova, dan Nur Lastri. Metronidazole termasuk golongan obat antibiotik. Mekanisme kerja dari metronidazole adalah dengan menghambat sintesis asam nukleat dengan merusak DNA dari bakteri anaerob itu sendiri. Infus metronidazole memiliki dosis konsumsi sebesar 500 mg tiap 8 jam dengan kecepatan infus 5 ml per menit. Alasan pemilihan NaCl digunakan sebagai pengisotonis sediaan agar sediaan setara dengan 0,9% larutan NaCl, di mana larutan tersebut mempunyai tekanan osmosis yang sama dengan cairan tubuh. Sedangkan karbon aktif sebagai sediaan infus yaitu terbebas dari pirogen. Kemudian aquaflow-injeksi digunakan sebagai pembawa larutan sebab cairan masuk ke dalam pembuluh darah dalam jumlah besar, sehingga bila digunakan pelarut non-air maka dapat berpotensi menempel pada pembuluh darah dan menimbulkan penyumbatan pada pembuluh darah. Yang pertama, perhitungan tonisitas. Perhitungan tonisitas ini bertujuan agar kita dapat mengetahui bahwa larutan infus yang akan kita buat apakah bersifat hipertonis atau hipotonis. Metronidazole atau zat aktif yang digunakan untuk membuat infus ini tidak memiliki data delta TB maupun E, sehingga digunakan metode LISO untuk menghitung delta dari hasil didapatkan delta TB-nya sebesar 0,0555. Kemudian data ini dimasukkan ke dalam perhitungan tonisitas dan didapatkan tonisitas dari metronidazole yaitu sebesar 0,855%. Dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa larutan infus yang akan kita buat masih bersifat hipotonis, sehingga perlu adanya penambahan zat pengisotonis yaitu NaCl sebesar 0,855%. Selanjutnya, perhitungan osmolaritas. Didapatkan osmolaritas dari metronidazole yaitu sebesar 29,212 m osmol per liter, dan osmolaritas dari NaCl yaitu sebesar 291,939 m osmol per liter. Kedua data ini kemudian dijumlahkan sehingga didapatkan hasil 321,151. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa larutan bersifat isotonik. Dari perhitungan yang telah dilakukan didapatkan volume yang dilebihkan yaitu sebesar 102 ml. Prosedur pembuatan infus metronidazole. Pertama-tama disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Lalu, selanjutnya timbang bahan yang akan digunakan antara lain metronidazole, NaCl, karbon aktif, dan aquaflow injeksi. Sebelumnya, dibuat aquaflow injeksi bebas CO2 dengan memanaskan aquaflow injeksi. Kemudian, dibuat larutan A dengan melarutkan metronidazole dengan sebagian aquaflow injeksi. Dan dibuat larutan B dengan melarutkan NaCl dengan sebagian aquaflow injection. Kemudian, larutan A dan larutan B dicampurkan, di-add 100 ml aquaflow injeksi, diaduk hingga homogen. Larutan infus metronidazole yang sudah homogen kemudian ditambahkan karbon aktif, lalu dipanaskan pada suhu 60-70 derajat Celcius selama kurang lebih 15 menit. Kemudian, larutan tersebut disaring panas-panas dengan kertas saring dan membran filter. Lalu, dilakukan pengecekan pH yang diinginkan dengan rentang 5-6. Setelah pH larutan memasuki rentang yang diinginkan, kemudian larutan dipindahkan ke botol infus 100 ml. Kemudian, sediaan dilakukan sterilisasi akhir dengan menggunakan autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius selama kurang lebih 15 menit. Kemudian dilakukan evaluasi sediaan, lalu dikemas. Selanjutnya yaitu ada evaluasi yang pertama evaluasi fisika, ada uji kejernihan, kemudian penampilan fisik, kebocoran ampul, keseragaman bobot, dan pH. Biologi, uji secara biologi ini ada uji sterilitas dan uji pirogenitas. Kemudian ada kimia, ada identifikasi yaitu mereaksikan sediaan dengan reagen spesifik. Kemudian ada penetapan kadar dengan cara titrasi. Kemasan primer di sini menggunakan botol infus berukuran 100 ml. Kemudian ada sekundernya itu bentuknya dus.
Demikian presentasi dari kami tentang infus metronidazole. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.